Yang pertama saya kabarkan Bambang Tri dan Gus Dur dalam kondisi sehat. Bambang Tri berkomitmen akan tetap komitmen dengan gugatannya, karena saya khawatir saja di sana ada tekanan sehingga dia diminta cabut perkara penangan untuk menggugat karena surat kuasa. Kalau Bambang Tri diproses kemudian dalam perjalanan cabut kuasa, selesai kita bang. Saya juga nggak tahu nanti hasilnya seperti apa, tapi kami juga sudah melihat ini ada upaya-upaya untuk melemahkan proses gugatan. Jadi kita nggak bisa persiapan lebih intensif. Lebih lanjut, kita patut mempertanyakan apakah terkait dengan penangkapan Bambang Tri Mulyono ini, penangkapannya merupakan momentum serangan balik atau serangan balasan dari adanya ini ya, perkara gugatan PMH dengan materi muatan tentang dugaan penggunaan ijazah palsu. Nah, kalau ini merupakan serangan momentum serangan balasan menurut saya, misalnya begitu, maka sebenarnya tindakan aparat penegak hukum ini tidak progresif ya, dan dapat dikatakan sebagai langkah hukum yang represif. Nah, oleh karena itu, ukurannya adalah apabila tanggal 18 Oktober hari Selasa pekan depan Jokowi tidak datang, berarti dia pembohong besar. Jadi presiden itu bisa terjadi mengkonfirmasi apa? Ya namanya khilaf di proses awal itu bisa saja terjadi, bukan berarti kalau yang awal itu lolos berarti dia itu soleh terus. Bisa aja dulu bajingan tapi belum ketahuan. Nah ketika ketahuan ya kita ingatkan biar jadi insya, kira-kira begitu. Jadi jangan kemudian kalau prosedurnya yang lalu aman, kemudian yang sekarang dianggap juga sama aman. Nah kemudian kita yang berusaha mengambil langkah melalui proses hukum itu ditangkepi gitu loh. Nggak tahu juga Barreskrim ini sebenarnya sekarang itu alat penegak hukum atau alat kekuasaan gitu. Kalau semuanya sudah pakai pasal ya akhirnya kita bisa memahami. Justru sebaliknya kita itu memahami ini ijazah ini benar-benar bodong. Soalnya kalau nggak bodong harusnya berani bertarung di pengadilan. Penangkapan klien ini mengkonfirmasi ini jasanya bodong. Itu bohong ya? Bohong. Maksud saya begini, terlepas bohong atau tidak, salah benar, jangan semua ingin menjilat ya dalam rangka menyenangkan pimpinan. Semua bicara, semua nyebokin. Harusnya balik lagi, siapa yang berak? Dia aja yang suruh nyebokin, ngapain? Orang yang lain yang berak kita nyebokin. Sampai hari ini nggak ada klarifikasi dari presiden. Dan dalam asas hukum perdata, sesuatu yang disampaikan tapi tidak dibantah, dibenarkan. Dalam atau secara teoretik sebenarnya sebagai negara dengan sistem demokrasi dan berkedaulatan rakyat, dalam hal ini mestinya rakyat tidak boleh dibungkam untuk bicara. Namun juga harus disadari bahwa kebebasan berpendapat itu juga dibatasi oleh hukum. Nah, ketika sarana yang disediakan oleh hukum sudah ditempuh, mestinya semua organ negara termasuk aparat penegak hukum dan pihak lainnya yang terkait harus memberikan ruang untuk apa? Pembuktian, baik secara perdata maupun secara pidana, bukan malah mempersekusi, merepresi penggugat dengan tindakan balasan yang dapat dinilai itu bersifat represif. Nah ini kan mengerikan sekali ya. Ini Bambang Tri dan Gus Dur langsung diciduk, langsung ditangkap. Equality before the law-nya di sebelah mana? Gitu, kesetaraan orang terhadap hukum itu ada di mana? Kenapa yang ini cepat sekali, yang ini sudah ditagih-tagih rakyat kok tidak? Mohon Pak Kapolri, Pak Listio Sigit berikan penjelasan yang masuk akal bagi kami rakyat kalian, para penguasa. Palsu, pengacara penggugat minta teman Jokowi bersaksi di pengadilan. Dilansir dari Terkini.id Jakarta, Ahmad Kozinudin selaku pengacara Bambang Tri Mulyono yang merupakan penggugat ijazah palsu Presiden Jokowi mengirim pesan khusus kepada para teman Jokowi. Ahmad Kozinudin mengatakan mereka yang berteman dengan Presiden Jokowi di masa sekolah maupun saat berkuliah di Universitas Gadjah Mada diminta untuk bersiap menjadi saksi di pengadilan nanti. Kalau ada teman Jokowi baik ketika SD, SMP, SMA hingga seangkatan saat di UGM, lebih baik segera diinventarisasi untuk dihadirkan sebagai saksi di pengadilan, ujar Ahmad Kozinudin.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan ijazah palsu Presiden Jokowi bukanlah sebuah isu semata. Hal ini disebabkan oleh masalah ijazah palsu Presiden Jokowi sudah menjadi sebuah objek perkara. Perlu untuk diketahui, masalah ijazah palsu Jokowi saat ini bukanlah gosip politik atau isu sosial media. Ijazah palsu Jokowi saat ini sudah menjadi objek perkara perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, katanya. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Bambang Trimulyono ini tidak dapat dibatalkan atau diselesaikan di luar pengadilan. Jadi, proses hukum yang telah ditempuh klien kami, Saudara Bambang Trimulyono, tidak dapat dibantah atau dibatalkan melalui proses di luar pengadilan, baik melalui pernyataan tenaga ahli KSP Irfan Ade Pulungan, komentar staf ahli Presiden bidang hukum Denny Purwono, apalagi hanya dengan video disnatalis UGM yang dihadiri Presiden Jokowi, tuturnya. Lebih lanjut, Ahmad Kozinudin menyebutkan para pihak yang berpendapat bahwa Presiden Jokowi memiliki ijazah asli UGM, argumennya tidak akan berarti jika hanya diungkapkan di luar pengadilan. Seluruh argumentasi yang membela Jokowi, baik yang menegaskan Jokowi memiliki ijazah asli atau Jokowi pernah menjadi mahasiswa, hingga seorang alumni UGM, semuanya tidak bernilai sepanjang tidak disampaikan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum. Sebab majelis hakim hanya akan memeriksa bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan dan hanya mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan, imbuhnya. Bambang Tri ditangkap, pengacara gugatan ijazah palsu tidak gugur. Dilansir dari Republika.id Jakarta, Polri menetapkan Bambang Trimulyono sebagai tersangka ujaran kebencian dan penistaan agama. Menurut pengacaranya, bahwa penetapan status tersangka itu tidak akan menghentikan gugatan kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa hak perdata klien kami sebagai penggugat dalam perkara nomor 592-PDT.G/2022-PN Jakarta Pusat tidak gugur oleh karena adanya penangkapan, kata pengacara Bambang Ahmad Kozinudin dalam keterangannya. Justru sebaliknya, menurut Kozinudin, apa yang dilakukan oleh penyidik Polri ini telah mengabaikan Perma nomor 1/1956 bahwa seharusnya mereka menangguhkan perkara pidana ketika kasus perdata sedang bergulir di pengadilan. Justru penyidik telah mengabaikan Perma nomor 1/1956 yang semestinya menangguhkan perkara pidana saat kasus perdatanya sudah bergulir ke pengadilan, kata Kozinudin. Oleh karena itu, sambungnya, penetapan status tersangka dan penangkapan kliennya tidak akan menggugurkan gugatan dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo di PN Jakarta Pusat. Jadwal sidang pun, kata dia, tetap akan berjalan sebagaimana yang telah dijadwalkan. Agenda persidangan tidak ada perubahan. Sidang perdana dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Oktober 2022, pukul 9.40 WIB, ujar Kozinudin. Namun tambahnya, karena kliennya saat ini berada dalam tahanan penyidik Polri, maka sidang akan diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahwa kedudukan Bambang Tri selaku penggugat untuk bersidang kami wakili berdasarkan surat kuasa yang sudah kami terima dari klien kami pada tanggal 3 Oktober 2022, kata dia.